Halo anak-anak, selamat sore. Selamat sore, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Hari ini apakah semua hadir? Hadir, Ibu. Baik anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas tentang perubahan mujizat akibat kalau. Namun sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bagi diri kita masing-masing. Berdoa selesai. Apa yang kalian tahu tentang perubahan mujizat akibat kalau? Apakah kalian pernah mendengar hal ini? Sebelumnya dari materi ini ada yang bisa sampaikan kepada kita semua apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Mungkin Yulita? Pengen yang tahu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mari kita lihat bersama apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama menjelaskan perubahan mujizat kalau akibat perubahan mujizat akibat kalau. Yang kedua menganalisis hubungan antara kalau dan perubahan mujizat. Yang ketiga mengidentifikasi peristiwa perubahan mujizat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat melakukan penjelasan tentang perubahan mujizat akibat kalau. Apakah kalian pernah? Apa itu perubahan mujizat akibat kalau? Kalian pernah melihat hal-hal ini? Ini kapur baru. Ya, kapur baru yang diletakkan di toilet. Apakah kalian pernah mengalami hal itu atau melihat hal itu di toilet ataukah biasa juga ditaruh di dalam pakaian? Gelas yang berisi air dingin atau es batu jika meleleh akan mengalami embun di samping-samping gelas. Apakah kalian pernah mengalami hal tersebut? Es batu yang meleleh pada tangan, apakah kalian pernah mengalami hal tersebut? Nah, Ibu. Kenapa semua itu bisa terjadi? Mari kita lihat bersama. Sebelumnya, untuk mengetahui kenapa semua ini bisa terjadi, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang kalau. Apa itu kalau? Ada yang bisa menyampaikannya kembali? Kalau adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, terima kasih Yulita atas tanggapannya. Itu sangat benar. Kalau adalah energi panas. Di garis bawahi kalau adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalau bukan hanya dapat energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi dan ke benda yang bersuhu rendah, tetapi dapat menyebabkan perubahan suhu dalam perubahan mujizat. Itu seperti apa ya Ibu? Mari kita lihat bersama. Di sini Ibu akan menyampaikan jenis-jenis perubahan mujizat akibat kalau. Ada 2 jenis proses perubahan wujud terjadi ketika saat penerima atau melepaskan kalau. Saat menerima itu disebut dengan endoterm. Diingat ya, N adalah di garis bawahi, N adalah masuk dan X adalah keluar. Mohon maaf untuk keseluruhannya jika HP tidak digunakan, mohon agar ditaruh dan bisa kita memperhatikan Ibu menerangkan karena sebentar akan dilakukan diskusi bersama. Ibu ulangi, menerima itu di garis bawah N dan X. X adalah melepaskan dan N adalah menerima. Kalimat di belakangnya adalah sama. Kata yang di belakangnya adalah sama, endoterm dan exoterm. Jadi menerima kalor adalah endoterm atau menerima kalor. Saat penyerapan panas sehingga partikel bergerak lebih cepat. Contohnya yang dapat kita lihat itu pada perubahan mencair. Wujud mencair ini sebelumnya Ibu mau tanya dulu kira-kira zat yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada berapa sih kira-kira? Ada yang bisa tahu? Ibu kasih dulu itu ada 3. Apa-apa saja? Ada yang bisa jawab? Wujud zat. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi untuk menerima kalor ini, contoh yang bisa kita dapat itu adalah perubahan zat mencair, di mana padat menjadi cair.
wujud padat menjadi cair. Contohnya itu es batu saat kita taruh dalam suhu ruangan dia akan mencair. Kenapa sampai dia bisa mencair? Ya karena dia melepaskan dan menyerap kalor dari udara sehingga partikel-partikel dalam es batu itu dia menyebar luas sehingga bisa menjadi cair, menguap. Cair ke gas ini bisa kita temui pada saat kita mendidihkan air. Jadi saat kita mendidihkan air, partikel-partikel awalnya ini kan memang sudah cair. Partikel jadi sebelum melanjutkan untuk lebih memahami, jadi wujud padat itu partikelnya seperti ini. Jadi dia sangat padat, partikelnya sangat terikat rapi. Ini katakanlah partikel. Terus untuk cair itu dia sudah mulai menggang, tidak sepadat wujud sepadatnya. Kalau gas itu dia lebih terbuai, jadi dia partikelnya tidak terlalu berat, beraturnya sudah terlepas sehingga saat air mendidih itu dia menerima kalor sehingga suhu itu akan tetap sama saja 100 karena air mendidih kan menjadi 100 derajat Celcius. Saat dia menerima kalor itu yang kalor lepaskan itu hanya adalah dia punya uap karena dari ini dia bergerak tidak merapat lagi begitu. Selanjutnya contohnya itu menyumbing. Menyumbing ini padat menjadi gas, kabut barus mengecil. Contohnya itu seperti kalian mungkin pernah melihat kalian punya orang tua menaruh kabut barus pada ya lemari atau WC supaya yang terus ada. Itu semakin hari tiba-tiba pun bisa menghilang sendiri. Nah itu terjadi proses ada kalor yang diserap oleh kabut barus itu sehingga semakin hari dia akan semakin kecil. Selanjutnya melepaskan kalor atau exotherm. Exotherm adalah saat melepas panas sehingga partikel bergerak lebih lambat. Contohnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah perubahan wujud saat membeku. Membeku itu berarti cair ke padat. Contohnya apa? Tadi kan di sini es batu menjadi cair. Untuk membeku adalah air saat kita masukkan ke dalam freezer ini menjadi membeku menjadi es. Jadi saat ini kan cair nih, ini air nih. Air saat itu masuk di dalam freezer ini kan dia melepaskan kalor tidak diserap dari luar. Dia melepaskan kalor sehingga nanti dia punya saat partikel-partikel saat itu akan membentuk seperti ini sehingga menjadi es batu. Selanjutnya mengembung, gas menjadi cair. Embunan di kaca. Siapa di sini yang biasanya melakukan mungkin dia dulu waktu kecil dia suka di kaca terus pakai dia punya bom nafas ini untuk kasih embun di kaca. Ada yang pernah melakukan itu? Baik, itu termasuk dalam mengembun gas menjadi cair. Itu karena ada kalor yang berlepas dari mulut ini sehingga terbentuklah embun di kaca. Terus mengkristal, gas menjadi padat. Uap iodin jadi kristal. Selanjutnya, mari berdiskusi. Jadi, apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang Ibu kasih? Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk melakukan eksperimen sederhana. Setelah kalian melakukan eksperimen, kalian akan harus mengamati apa yang terjadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Jadi, setiap peserta didik sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Saya sudah memberikan LKPD kepada setiap kelompok. Setiap kelompok membuat eksperimen sesuai dengan LKPD yang ada. Kemudian menulis hasilnya dan dipresentasikan. Silakan bekerja, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang.
lakukan atau menginformasikan tentang penilaian yang akan itu lakukan. Jadi di sini itu akan melakukan 3 penilaian, di mana yang pertama aspek afektif, di mana itu yang paling dinilai adalah kesiapan aktif dalam kelompok, bertanya atau menyampaikan argumentasi dalam kelompok, menghargai pendapat teman dan memberikan solusi. Yang kedua aspek kognitif, kemampuan menyampaikan informasi, menyampaikan ide atau gagasan dan kemampuan bertanya. Itu semuanya akan dinilai. Dan yang terakhir adalah aspek psikomotor. Yang akan dinilai adalah kemampuan menyampaikan informasi, kemampuan menyampaikan ide atau gagasan, bertanya dan menghargai pendapat orang lain. Di sini ibu menggunakan metode problem based learning. Jadi di mana ibu sudah memberikan kasus kepada kalian dan silakan kalian mengamati dan memberikan tanggapan kalian pada LKPD yang sudah ibu bagikan. Waktu hampir selesai, lagi 3 menit. Apakah sudah selesai? Selanjutnya, kelompok 1 apakah sudah selesai? Belum ibu. Kelompok 2, mohon ada teman-teman yang belum selesai. Kelompok 1 mohon agak cepat kerjanya. Apa yang belum selesai? Nomor berapa? Apakah sudah? Sudah? Lebih cepat lebih baik. Kalian sudah? Baik, Ibu langsung saja untuk dipresentasikan karena kita tidak membuang waktu. Ibu mempersilakan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Mohon hasil tanggapan dari kelompok lainnya dan Ibu semua akan dinilai. Terima kasih atas kesempatan pertanyaannya apa yang terjadi pada es batu saat dibiarkan di sekolah. Es batu akan mencair atau berubah menjadi air jika dibiarkan di sembarangan. Karena es batu diberikan berwujud dari benda padat atau benda cair atau sedikit cair. Namun tidak hanya itu, ketika es batu yang dikeluarkan dari kulkas di dalam suhu ruangan akan mengeluarkan asap yang banyak. Kalinya terjadi karena es tidak pernah cair, namun mengalami peristiwa Ya, yang kedua pertanyaannya itu mengapa lilin mencair ketika dipanaskan? Lilin mencair saat dipanaskan karena energi panas membuka susunan molekulnya menyebabkan lilin berubah menjadi wujud dari padat cair. yang berikutnya bersuara Dan yang ketiga itu contohnya, pertanyaannya mengapa pada umumnya terbentuknya garis gelas yang tinggi? Jadi embun terbentuk di permukaan gelas ini karena uap air di dalam mengalami kondensasi saat menyentuh permukaan yang lebih tinggi dari suhu sekitar. yang keempat itu adalah bagaimana alam mempengaruhi perubahan besar
Jadi kalau dapat mempengaruhi perubahan saat perbedaan mengubah suatu saat sehingga menyebabkan saat tersebut berubah menjadi wujud. Contohnya, es yang dipanaskan akan mengalir menjadi air, dan air yang dipanaskan akan menguap menjadi uap. Demikian presentasi kami. Saya perkenalkan dari kelompok 1 persen. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Diberikan kesempatan untuk kelompok 1 dan singkat hasilnya. Terima kasih dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami juga kepada teman yang sudah siap dipersilakan. Yang pertama, apa yang terjadi pada es batu saat dibiarkan di seluruh ruangan? Es batu akan mencair karena suhu ruangan lebih tinggi dari titik leleh, sehingga es menerima hawa dari lingkungan dan berubah wujud daripada menjadi cair. Yang kedua, mengapa lilin mencair ketika dipanaskan? Ketika lilin dipanaskan, ia menyerap hawa. Hawa ini menyebabkan partikel-partikel dalam lilin bergerak lebih cepat dan mengurangi gaya tarik antar molekul sehingga lilin padat berubah menjadi cair. Yang ketiga, mengapa ada embun yang terbentuk di permukaan gelas yang dingin? Embun terbentuk karena uap air di udara menyentuh permukaan gelas yang dingin. Ketika uap air tersebut menyentuh permukaan yang bersuhu rendah, ia kehilangan hawa dan mengembun menjadi titik-titik air. Yang keempat, dari mana hawa mempengaruhi perubahan saat pada percobaan ini? Yang pertama, jika menyerap hawa, padat jadi cair atau mencair, cair jadi gas atau menguap, padat menjadi gas atau mengembun. Yang kedua, jika melepaskan hawa, gas jadi cair atau mengembun, cair jadi padat atau membeku, gas jadi padat atau mengkristal. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Dari semua hasil yang telah dikumpulkan, sekarang Ibu mau menegaskan dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Hubungan kalor dan perubahan wujud tadi sudah dijelaskan banyak. Ini hanya menekankan saja. Kalor tidak selalu membuat suhu naik, tapi bisa digunakan untuk mengubah wujud zat. Contohnya yang tadi sudah dijelaskan, saat mencair atau menguap, kalor digunakan untuk mengubah susunan partikel, bukan menaikkan suhu. Bisa digarisbawahi bahwa kalor tidak digunakan untuk mengubah susunan partikel saja, bukan untuk menaikkan suhu. Jadi contohnya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa saat kita didihkan air, saat air itu mendidih di suhu 100 derajat, akan tetap 100 derajat meskipun dipanaskan karena digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Bisa dipahami? Jadi saat kita memasak air saat mendidih itu, saat itu terus panaskan itu dia tidak akan pernah suhu akan naik, dia membentuk di 100 derajat Celcius. Tetapi lama-kelamaan kalau itu masak di sini, siapa yang pernah mengalami kalau masak air sampai panas hangus? Itu Ibu sendiri mengalaminya, karena saat masak air lebih itu masalahnya kita panas sekali. Itu karena apa? Kalau mempengaruhi perubahan wujud dari cair menjadi uap, sehingga lama-kelamaan air dalam hati itu menjadi habis. Selanjutnya ada persamaan dari materi kita kali ini. Jadi persamaannya ini adalah Q sama dengan M dikali dengan L. Keterangannya, Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan. Satuannya adalah Joule, M adalah massa zat, satuannya kilogram, L adalah kalor laten, yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram zat tanpa mengubah suhunya. Ada satu contoh soal yang sudah dikerjakan. Sebuah es batu memiliki massa 2 kg, 0,2 kg. Jika kalau lebur es 334.000 Joule per kilogram, berapa jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mencairkan es tersebut sepenuhnya? Kalori laten ini kira-kira kalori laten diserap atau melepaskan?
Kalori yang pada soal ini kira-kira kalori ini dibutuhkan atau dilepaskan? Lepaskan. Terima kasih, kita tetap masih keliru karena kalori ini adalah kalori yang dibutuhkan untuk mencairkan es. Jadi yang diketahui di sini apa saja? Massa sama dengan 0,2 kg. LF ini jangan keliru dengan yang terfokus hanya faktor yang ini sama LF dan V. Jadi kalau LF ini adalah kalori yang dibutuhkan atau diserap. Jadi pembedaan antara kalori yang dilepas atau yang diserap itu ini ada F dan V. Ya, jadi ini kalori yang dibutuhkan itu 334.000 Joule per kilogram. Yang ditanya adalah kalori yang dibutuhkan atau dilepaskan. Ini kalau paten. Penyelesaiannya kita kasih masuk persamaannya Q sama dengan M dikali L. Q sama dengan masanya itu adalah 0,2 kg dikasih kali dengan kalori patennya yang dibutuhkan adalah 334.000 Joule per kilogram. Kalori yang dibutuhkan adalah 66.800 Joule. Bisa dipahami? Saya setuju. Nah, silakan catat soal. Berapa energi yang dibutuhkan untuk mengubah 0,5 kg air mendidih menjadi uap? Berapa energi yang dibutuhkan untuk mengubah 0,5 kg air mendidih menjadi uap? Menjadi uap air 0,5 kg air mendidih menjadi uap. Ketahui kalau uap air 2.260.000 Joule per kilogram. Berapa energi yang dibutuhkan untuk mengubah 0,5 kg air mendidih menjadi uap? Diketahui kalau uap air adalah 2.260.000 Joule per kilogram. Ini menggunakan ini karena kalori yang dibutuhkan untuk mengubah air mendidih menjadi uap. Jadi ini kalori yang dilepaskan sehingga menggunakan yang kalkulasi itu tulisannya seperti ini. Silakan semuanya kerjakan ini kalau satu. Diketahui kalau uap air sama dengan kalau uap air nanti kalorinya sama dengan 2.260 Joule per kilogram. Jadi itu di sini ya. Diketahui masanya itu sama dengan 0,5 kg. 60.000 Joule per kilogram. Silakan dikerjakan. Yang ditanyakan adalah Q. Waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Ya, silakan. Ada yang bisa langsung kerja? Yang lain juga kerja itu akan lihat. Mana? Ada caranya mau. Sekarang kerja. Kalau tidak mengerti bisa tanya. Apa yang tidak mengerti bisa langsung ditanyakan. Sudah diketahui jelas di sana massa sama dengan 0,5 kg dan kalau paten yang dilepaskan sama dengan 2.260.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah sudah, karena teman sudah mengerjakan maka mari kita lihat bersama.
1 juta. Ini banyak keliru ya, jadi dari yang paling benar adalah 1.137.000. Kita berikan hapus dulu. Baik, ini adalah akhir dari materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita kali ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan mungkin Ria? Anissa? Bu, Silakan Yulita. kesimpulan yang dapat diambil yaitu kalau mempengaruhi perubahan wujud saat dapat berubah wujud jika menerima atau melepaskan kalau. Mungkin itu saja. Baik, kesimpulan yang bisa diambil. Terima kasih Yulita. Kesimpulan dari keseluruhannya yang dipulangkan adalah perubahan wujud saat adalah peristiwa berubahnya bentuk saat dari satu wujud ke wujud yang lain. Seperti dari zat padat ke cair atau cair ke gas yang terjadi karena pengaruh alur energi panas. Jadi alur tadi apa? Alur untuk kata dasarnya itu adalah energi panas yang berbeda dari tempat yang tinggi dan tempat yang rendah. Alur mempengaruhi gerakan partikel saat sehingga saat menerima alur partikel bergerak lebih cepat dan wujudnya berubah. Sedangkan saat melepaskan alur partikel bergerak lebih lambat dan kembali ke wujud sebelumnya. Perubahan wujud dibedakan menjadi dua, yaitu menerima alur, mencair, menguap dan wujud itu diingat ya. Dan melepaskan alur itu membeku, mengembun dan mengkristal. Peristiwa ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari seperti es yang mencair atau embun yang terbentuk di pagi hari. Alur yang dibutuhkan akan dilepaskan saat berubah, perubahan wujud dapat begitu dengan menggunakan persamaan yang tadi telah Ibu sampaikan, I sama dengan M tidak dikali dengan L. Ya. Jadi apakah ada pertanyaan dari materi kita kali ini? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalau bertanya dari dia, apa yang mau pelajari hari ini? Yulita? Pengertian alur, jenis-jenis jenis-jenis perubahan saat. Ya. Anissa, dalam kehidupan sehari-hari alur itu perubahan wujud saat itu ada berapa? Ya, terima kasih Anissa, tapi mempertegas kembali apa yang dijawab. Jadi itu tadi ada berapa perubahan wujud alur? Kita kan sebagian dari Endoterm. ya. Endoterm adalah Kalau yang kalau yang diterima. Ingat bahwa N itu adalah terima, X adalah melepaskan. Mungkin demikian. Ibu ada lembar refleksi yang bisa dibagikan nanti setelah minggu depan saat pertemuan kita, karena yang terakhir baru dikembalikan. Jadi dikerjakan secara lebih baik. Untuk mengakhiri materi kita di hari ini, agar kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat sore anak-anak. sore guru.